Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurhoimah, calon guru penggerak angkatan 8 dari unit kerja UPTD Satuan Pendidikan SDN Tanjurjo 2 Kabupaten Jember, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak terlahir seperti kertas putih. Anak yang lahir ke dunia diibaratkan seperti kertas putih yang kosong dan belum ditulisi, atau lebih dikenal dengan istilah tabula rasa. Oleh karena itu, anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya. 2. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih mendominasi pembelajaran di kelas atau teacher center, di mana guru sebagai subjek pendidikan dan anak hanyalah objek pendidikan. Mereka hanya mendengarkan materi yang disampaikan tanpa punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. 3. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan masih terfokus pada ketercapaian materi dan ketuntasan KKM sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di sini saya hanya mementingkan aspek kognitif pada anak, di mana saya berharap mereka mendapat nilai yang bagus atau minimal memperoleh nilai sesuai KKM. Jadi anak sudah dianggap mencapai nilai KKM, maka anak tersebut sudah dianggap tuntas belajar. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Yang berikutnya, kurangnya guru memahami karakteristik anak. Guru cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa usaha mengakomodir beragam minat dan bakat mereka. Yang terakhir, anak harus pandai dalam semua bidang mata pelajaran. Setiap anak terlahir dengan kodratnya masing-masing, akan tetapi saya belum melihat hal itu, dan saya masih memaksakan mereka mampu dan unggul dalam semua mata pelajaran. Ibaratnya, anak yang lebih suka seni dipaksa harus cakap dalam pelajaran matematika. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mempunyai sudut pandang baru tentang murid dan bagaimana saya seharusnya menuntun laku mereka untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Pemikiran atau perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul ini antara lain yang pertama, bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Di sini guru bukan lagi sebagai subjek pendidikan maupun aktor utama yang memainkan peran penting dalam pembelajaran yang mendominasi kegiatan di kelas hampir 100%. Muridlah yang menjadi subjek pendidikan dalam pembelajaran. Guru hanyalah sebagai penuntun dan pembimbing siswa agar bisa belajar aktif, kreatif, dan berkolaborasi dengan rekan yang lain untuk mendapatkan hal baru maupun pengetahuan yang baru. 2. Anak tidak terlahir seperti kertas kosong. Anak terlahir dengan memiliki garis kodrat masing-masing. Garis kodrat ini seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah garis-garis samar yang bisa kita tebalkan atau tetap dibiarkan samar. Tugas pendidik adalah menebalkan garis-garis kebaikan dalam diri peserta didik dan membiarkan garis-garis yang dianggap sebagai karakter jahat, bahkan membiarkannya hingga tidak terlihat. 3.
Menghargai setiap karakteristik anak. Mendekati siswa secara personal untuk lebih mendalami karakter serta minat dan bakat anak tersebut. Setiap anak yang ada di kelas memiliki kodrat dalam tumbuh kembang mereka masing-masing. Kodrat yang dimaksud di sini adalah minat dan bakat dalam diri anak. Tugas kita sebagai guru yang mendidik di kelas adalah memastikan mereka mendapatkan pendampingan yang pas dan tepat dalam upaya mereka belajar, mendampingi mereka dalam mengasah minat dan bakat agar mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, menerapkan pembelajaran dengan sistem AMO. Pendidikan tidak lagi menuntut akan tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among. Dalam implementasinya di kelas sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait konsep pengajaran dan pendidikan, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. 2. Merancang pembelajaran yang interaktif, variatif, dan menyenangkan dengan meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Kedepannya saya akan berusaha untuk mengemas pembelajaran di kelas saya menjadi lebih menarik, interaktif, dan komunikatif. Dengan menghargai perbedaan karakteristik masing-masing siswa, pembelajaran akan semakin berwarna di kelas, sehingga harapannya pembelajaran ini akan lebih bermakna dan memotivasi siswa. 3. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat serta berbasis teknologi. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat lajunya perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai guru akan berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan lokal budaya setempat, akan tetapi tetap menyampaikannya dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini agar anak juga melek teknologi. Yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita implementasikan dalam pembelajaran di kelas yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya serta kodrat alam dan kodrat zamannya. 2. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan saja, akan tetapi penanaman budi pekerti yang baik juga sangat penting. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, yang artinya pendidikan harus berpusat pada murid. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.